Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part terbaru. Cerita dimulai setelah pertemuannya bersama Knock. Eleanor langsung kembali ke tempat tinggalnya. Di sana ia telah ditemani oleh sang pendusta yang tidak lain adalah pelayannya sendiri. Eleanor berkata, "Aku sama sekali tidak bisa memahami jalan pikirannya. Entah kenapa Knock memilih artefak itu, padahal di dalam sana ada begitu banyak artefak yang sangat bagus." Rick pun berkata, "Wahai nona muda, sebenarnya itu bukanlah artefak yang buruk, namun bukan juga artefak yang terbaik. Tetapi saya tidak mengerti mengapa seorang kesatria yang sepertinya sangat memerlukan artefak bola itu." Eleanor berkata, "Itulah yang aku pertanyakan. Sekeras apapun aku memikirkannya, tetapi tetap saja aku sama sekali tidak bisa memahaminya." Kemudian ia bergumam, "Entah kenapa artefak yang dipilih oleh Knock telah memenuhi pikiranku. Di dalam sana ada begitu banyak artefak yang sangat bagus, mulai dari pedang, elixir yang terbaik, bahkan ada juga sebuah perisai dan juga baju besi yang sangat kuat. Tetapi Knock von Reinhever hanya mengambil artefak tua itu yang bahkan levelnya sangat jauh di bawah daripada artefak lainnya. Aku ragu kalau dia melakukan ini hanya untuk membuatku merasa berhutang budi kepadanya." Di sampingnya Rick berkata, "Jika memang seperti itu, maka Anda tidak perlu memikirkan akan hal itu. Lagi pula, apapun yang telah Tuan Muda lakukan sama sekali tidak akan merugikan Anda." Eleanor berpikir, apakah memang tidak menjadi masalah kalau aku memikirkan ini dengan cara yang sederhana? Kemudian Eleanor bertanya bagaimana dengan situasi grup dagang mereka. Rick pun mengatakan bahwa semuanya telah berjalan dengan lancar karena para bangsawan telah membeli barang dari mereka dengan jumlah yang sangat besar. "Wahai nona muda, semua ini adalah berkat kecerdasan Anda. Anda telah mengembangkan pamor Anda di dalam Akademi Elidian yang berada pada wilayah kekaisaran. Dan menurut saya, kalau ini adalah sebuah strategi yang sangat bijak." Eleanor pun meminta kepada Rick agar ia selalu mengawasi situasinya dan melaporkan kepadanya apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sambil memberi hormat, Rick pun mengatakan kalau ia akan melakukan dengan sesuai yang diperintahkan kepadanya. Tetapi di balik senyuman itu, Rick telah menyimpan sesuatu yang akan menghancurkan Eleanor di masa depan nanti karena Rick adalah seseorang yang akan mengkhianatinya. Cerita berpindah, terlihat Knock yang memperhatikan artefak bola yang baru saja ia dapatkan di dalam penyimpanan harta Akademi Elidian. Knock pun langsung tersenyum saat sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa ia telah mendapatkan sebuah bola superlatif dari sang penyihir agung. Di dalam informasi dasar mengatakan bola itu memiliki level yang tinggi, bahkan dia akan bisa meningkat jauh lebih tinggi lagi apabila kondisinya telah terpenuhi. Lalu Knock meminta untuk menampilkan sebuah informasi dari skill yang akan didapatkan dari artefak itu. Ia akan bisa menyesuaikan secara otomatis, bahkan akan meningkatkan kekuatan dan juga beberapa efek dari skill magic tingkatan rendah ataupun tingkatan menengah. Bola superlatif dari sang penyihir agung. Aku sama sekali tidak menyangka kalau aku sangatlah beruntung setelah aku mendapatkan artefak ini. Mungkin saja Eleanor tidak mengetahui kalau artefak ini sangatlah bagus karena ada cara lain untuk menggunakan benda ini yang telah mereka anggap sebagai artefak yang tidak berguna. Artefak ini memiliki sebuah dampak yang sangat kuat dan nyaris saja memiliki dampak yang tertinggi. Namun ada satu jalan untuk bisa memanfaatkan kekuatan maksimal dari artefak ini. Dan itu artinya aku harus mengungkap nama pemilik asli dari artefak ini. Artefak ini sangatlah bergantung kepada pemilik aslinya. Dengan begitu, maka bola superlatif dari sang penyihir agung akan ditingkatkan ke level yang sangat tinggi. Aku tahu kalau pemilik artefak ini salah satu dari 4 orang bijak yang sama seperti Noah von Trinity. Dan suatu saat nanti dia akan muncul ke permukaan untuk menampakkan wujud aslinya. Sepanjang 27 kali aku menamatkan game ini, aku beberapa kali telah bertemu dengan pemilik asli artefak ini. Karena dia pernah menjadi guruku ketika aku memainkan game ini dengan menggunakan karakter sang penyihir. Akan tetapi, aku tidak bisa menggunakan artefak ini sedini mungkin karena hal itu akan bisa mengungkapkan identitasku yang sebenarnya.
Setelah mengungkap identitas pemilik asli artefak ini yang sebenarnya, maka artefak itu akan beroperasi. Dan hal itu akan mengungkapkan kepada Eleanor tentang hubunganku dengan seorang master yang tidak lain adalah salah satu dari 4 orang bijak. Oleh sebab itu, aku harus mencegah hal ini akan terjadi. Di sampingnya Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mengambil artefak itu? Saya telah mendengar bahwa di dalam penyimpanan harta akademi ada begitu banyak item-item yang sangat cocok kepada seorang kesatria." Kenok pun hanya tertawa. Ia berkata, "Apakah kau sudah lupa kalau aku pernah mengatakannya kepadamu?" Terlihat Jitri sangatlah terkejut saat Kenok yang melanjutkan kata-katanya. "Tidak hanya sebagai seorang kesatria, aku juga akan menggunakan magic di dalam pertempuranku. Jadi aku akan menggunakan keduanya." Melihat ekspresi wajah Jitri, Kenok berkata, "Mengapa kau begitu terkejut? Apakah mungkin kalau aku memang tidak pernah memberitahukannya kepadamu? Mungkin saja kalau aku telah lupa." Setelah mengatakan itu, Kenok pun hanya tersenyum ketika melihat tingkah Jitri yang sangat terkejut mendengar ucapannya. Jitri pun bergumam, "Apa yang harus aku lakukan terhadap tuan muda yang senakal ini?" Lalu Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, bukankah akan lebih sulit untuk mempelajari keduanya secara bersamaan? Saya minta maaf, bukan berarti saya meragukan Anda, akan tetapi hal itu sangat mustahil untuk dilakukan." Kenok pun hanya tertawa. Ia berkata, "Jika aku gagal, maka aku akan menyerah dan aku akan menjalani kehidupan dengan kekayaan yang dimiliki oleh keluargaku." Mendengar itu, Jitri hanya menghela nafas panjangnya. Ia berkata, "Wahai Tuan Muda, saya telah membanggakan diri Anda kepada orang lain tentang betapa kerasnya Anda berlatih akhir-akhir ini." Kenok berkata, "Apa yang kau katakan? Aku sama sekali tidak pernah memintamu untuk melakukan itu di hadapan orang lain." Jitri kembali tertawa tipis. Ia pun berkata, "Wahai Tuan Muda, entah kenapa Anda saat ini telah menjadi semakin nakal." Dengan santainya Kenok mengatakan kalau dia sejak dari dulu memanglah terkenal akan kenakalannya. Jitri berkata, "Bukan hanya kenakalan Anda saja, akan tetapi perlakuan Anda terhadap para wanita sangatlah parah. Saya juga telah mendengar bahwa Tuan Theo telah memiliki masa lalu yang sama suramnya terhadap para wanita. Mungkinkah keluarga Renhever memang seperti itu terhadap para wanita? Tetapi saya telah mendengar bahwa Tuan Theo telah menyesali perbuatannya di masa lalu ketika ia masih seusia Anda." Setelah mendengar ocehan Jitri, Kenok pun membaringkan tubuhnya di atas tempat tidurnya untuk meluruskan tulang-tulangnya. Di saat itu Jitri teringat akan sesuatu kalau di atas meja ada sebuah surat yang baru saja ia terima. Ia pun langsung mengambil surat itu sembari berkata, "Wahai Tuan Muda, saya telah menerima sebuah surat yang dikhususkan untuk Anda. Dari amplop yang saya lihat, kalau surat ini mungkin saja berasal dari keluarga kekaisaran. Jadi akan lebih baik kalau Anda memeriksanya." Mendengar itu, Kenok pun langsung bangkit dari tempat tidurnya karena ia tidak menduga kalau kekaisaran telah mengirimkan sebuah surat. Jitri pun menyerahkan surat itu dan ia mengatakan bahwa ia telah menerima surat itu dari Exinda. Kenok bergumam, "Aku tidak mengerti mengapa Tuan Putri sangat tertarik kepadaku. Aku tidak bisa membiarkan lebih banyak situasi yang tidak aku ketahui terus datang kepadaku." Kemudian Kenok pun membuka surat itu dan di sana dituliskan, "Kenok von Renhever, hidupku telah terselamatkan atas tindakanmu di dalam hutan tak bernama. Oleh karena itu, aku ingin membalas budi kepadamu dengan sesuai kebijakan kekaisaran. Kami akan memberikanmu sebuah kesempatan untuk meminta kompensasi secara langsung dari sang kaisar. Dan juga dalam 3 hari ke depan, keberangkatan menuju ibu kota kekaisaran akan dilakukan di pagi hari. Jadi aku mohon terimalah hadiah ini dari keluarga kekaisaran." Setelah membaca surat itu, Kenok berkata, "Dasar sialan, mereka telah memanggilku untuk pergi menuju ibu kota kekaisaran. Bagaimana mungkin seorang keluarga kegelapan akan pergi menuju kepada wilayah suci?" Dengan wajah yang sedikit panik, Jitri berkata, "Wahai Tuan Muda, dengan mengingat sebuah konflik di antara keluarga kegelapan dan juga keluarga suci, mungkin saja kalau hadiah itu hanyalah sebuah jebakan. Jadi saya mohon kalau Anda tidak perlu pergi untuk menerima permintaan mereka karena menurut saya hal itu sangatlah berbahaya." Kenok pun berpikir mereka bisa saja menghubungiku kapanpun mereka mau, tetapi hal ini sangatlah berbeda. Apakah mungkin ada sesuatu yang sangat penting karena cerita kali ini sangat berbeda dari cerita asli game ini? Kemudian Kenok pun meminta kepada Jitri untuk tetap tinggal di dalam akademi dan ia mengatakan akan pergi menuju kekaisaran hanya seorang diri.
Saat mendengar Jitri yang mencoba untuk menahannya, Knock pun mengatakan kalau itu adalah sebuah perintah. Mendengar itu, Jitri pun sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa karena Knock telah memerintahkannya untuk tetap mematuhinya, meskipun di saat itu Jitri sangatlah khawatir kepadanya. Knock berpikir itu adalah tempat di mana Kaisar Estaben dan juga para pengikutnya telah membangun kekuatan mereka. Tempat itu dikenal sebagai Talon Feather, sebuah tempat yang berada di bawah kendali dari keluarga suci. Dan itu bisa diartikan kalau tempat itu adalah sebuah neraka bagi keluarga kegelapan. Aku tidak mengira kalau mereka akan memanggilku untuk pergi ke tempat itu. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang telah mereka rencanakan. Mungkinkah kalau surat ini sebagai ujian, apakah aku adalah seorang sekutu dari kekaisaran ataukah seseorang yang berbahaya dan bersiap untuk memberontak terhadap kekaisaran? Jadi akan lebih baik kalau aku akan mengatur sebuah rencana terlebih dahulu sebelum aku pergi ke tempat itu. 3 hari kemudian, dikisahkan di dalam semesta Inner Lunatic ada beberapa pertimbangan yang sangat penting akan muncul di hadapanmu. Yang pertama dan yang paling penting adalah kau harus bisa memanfaatkan sifat inti dari karakter yang telah kau pilih. Jika kau memilih sebuah karakter yang menggunakan jenius pedang dan juga seni bela diri, maka kau harus fokus pada keterampilan seni bela diri dan juga seni berpedangmu. Begitu juga dengan sebaliknya, jika sang player memilih untuk menggunakan karakter sang penyihir, maka ia harus berfokus pada pengembangan kekuatan magic. Lalu yang kedua adalah dengan mempertimbangkan sebuah kelompok. Para player harus memilih di antara berbagai macam kelompok yang ada di dalam game ini. Dengan adanya berbagai macam kelompok, maka para player akan bisa memilih dan juga melihat bagaimana kemampuan mereka di dalam memainkan game Inner Lunatic. Dan ini adalah skenario yang paling menguntungkan karena para player akan bisa mempelajari lebih dalam bagaimana dunia ini akan bekerja. Akan tetapi, game ini telah berubah menjadi kenyataan. Jadi, bagaimana jika aku dihadapkan pada sebuah tugas yang sangat berat untuk memilih di antara banyak kelompok? Jawabannya mungkin saja akan bervariasi. Seperti yang diketahui bahwa Inner Lunatic telah memiliki 3 kelompok utama dan keseimbangan mereka sangatlah genting karena masing-masing dari mereka telah menimbulkan ancaman bagi yang lainnya. Tepat di hadapannya, Penelope berkata, "Knock von Renhever, apakah kau memiliki sebuah masalah terhadapku?" Knock pun berkata, "Bagaimana mungkin orang sepertiku memiliki sebuah masalah terhadap Tuan Putri?" Sambil tersenyum, Penelope berkata, "Kau tidak boleh berkata seperti itu karena hal itu bisa saja akan menyakiti hatiku." Seketika itu juga, Knock hanya terdiam karena ia sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang dikatakan oleh Penelope. Knock bergumam, dari berbagai macam kelompok yang ada di dalam Inner Lunatic, maka yang paling kuat sudah jelas adalah keluarga kekaisaran yang dipimpin oleh sang Tuan Putri. Lalu yang kedua adalah sebuah organisasi para pemberontak dan mereka telah diatur oleh dunia bawah dan juga kelompok kriminal ataupun para radikal, dan orang yang memimpin pasukan itu adalah keluarga kegelapan. Dan yang terakhir adalah kelompok para pedagang yang mencoba untuk menentukan nasib benua dengan kekuatan modal materi mereka. Setiap kelompok telah memiliki karakter mereka masing-masing, tetapi satu hal yang pasti, meskipun aku tidak tahu secara detailnya, akan tetapi hubungan antara keluarga kegelapan Renhever dan juga keluarga suci sangatlah buruk. Sambil tertawa, Penelope berkata, "Aku yakin kalau kau ingin mengatakan bahwa kau telah memasuki kandang harimau. Hal itu disebabkan karena kau berasal dari keluarga kegelapan yang saling bertolak belakang dengan keluarga kekaisaran." Mendengar itu, Knock pun berpikir, apakah Tuan Putri telah mengujiku? Tetapi meskipun seperti itu, aku sama sekali tidak akan mundur begitu saja. Lalu Knock berkata, "Apa yang kau katakan memanglah benar bahwa aku sama sekali tidak suka melakukan ini untuk masuk ke dalam wilayah kekaisaran." Penelope berkata, "Kau tidak perlu khawatir, kita hanya pergi menuju ibu kota untuk mengakui pencapaianmu dan juga memberikan hadiah kepadamu karena kau telah menyelamatkanku." Akan tetapi, Knock sama sekali tidak percaya begitu saja, sehingga Knock mengatakan kalau Penelope hanyalah seorang pembohong. Penelope kembali tertawa, ia tidak menyangka kalau Knock telah mengetahuinya. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memasuki wilayah kekaisaran Arkhim yang telah menguasai benua itu. Knock bertanya apa yang sebenarnya diinginkan oleh Penelope sampai-sampai ia berbohong seperti itu. Akan tetapi, Penelope hanya tersenyum, ia sama sekali tidak ingin mengatakan apapun kepada Knock tentang rencananya yang sesungguhnya.
Tidak membutuhkan waktu yang lama, kereta yang membawa mereka telah berhenti di depan sebuah pintu gerbang dan mereka telah disambut oleh para pelayan kekaisaran. Namun tiba-tiba saja Penelope sangatlah terkejut ketika ia mendengar sebuah suara yang berkata kepadanya, "Aku telah menunggu seorang tamu, tetapi hal ini sangatlah mengejutkanku." Lelaki itu adalah Pangeran Louis yang tidak lain merupakan saudara Penelope. Bersama Rick, dia adalah salah satu dari antek-antek para iblis yang telah mengancam Inner Lunatic. Kemudian, Knock pun menundukkan kepalanya untuk memberi salam penghormatan kepada Louis sembari mengatakan kalau dia adalah putra bungsu dari keluarga Rainhaver. Penelope berkata, "Aku mendengar kalau kau telah diutus ke utara untuk menjalankan sebuah misi. Jadi, kenapa kau masih berada di tempat ini?" Louis pun hanya tertawa. Ia berkata, entah kenapa misi itu telah dibatalkan oleh sang kaisar. Tetapi yang lebih penting adalah kita telah kedatangan seorang tamu yang sangat penting. Jadi kita harus memperlakukannya dengan sebaik mungkin. Kemudian Louis pun mengalihkan pandangannya kepada Knock. Ia kembali berkata, "Aku akan menyampaikan berita ini kepada sang kaisar kalau si bungsu dari Rainhaver telah berada di tempat ini." Knock von Rainhaver, aku berharap kalau kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sambil memberi hormat kepada Louis, Knock berkata, "Ini adalah sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda secara langsung seperti ini." Tetapi di dalam hatinya Knock bergumam, "Dasar sialan, entah kenapa aku harus bertemu dengan orang gila sepertinya pada waktu yang tidak tepat." Louis von Arkahim, pria ini telah melampaui sang kaisar untuk menggunakan kekuatan sejati dari Arkahim. Tidak diragukan lagi, dia adalah rintangan paling signifikan yang harus diatasi Penelope untuk menjadi sang permaisuri kekaisaran. Bagaimanapun caranya, aku harus mencegahnya untuk menjadi sang kaisar selanjutnya. Dan sebagai seorang penjahat, ini adalah tugasku untuk mengalahkannya dan juga memastikan penobatan Penelope sebagai permaisuri kekaisaran. Louis von Arkahim, sang pangeran pertama, dia adalah karakter yang sangat tercela karena dia begitu terkenal akan membuat akhir yang buruk di dalam cerita Inner Lunatic. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.